Negara-negara barat yang selalu menyuarakan HAM, hak asasi manusia, itu hanya omon-omon. Bahwa kalian para wanita itu adalah naqisul aqli wad din, kurang agama dan akalnya. Tersinggung tuh ya kan ibu-ibu waktu itu. Lalu Nabi menjelaskan. Al-musawat itu artinya adalah memberikan hak yang sama ya bagi wanita dan laki-laki untuk mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan al-musawat al-mutlaqah, bukan kesetaraan yang mutlak sebagaimana yang sering dipromosikan ya oleh negara-negara barat. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, negara-negara barat yang selalu menyuarakan HAM, hak asasi manusia, itu hanya omon-omon. Ya, enggak ada dalam realitasnya. Realitasnya negara barat saat sekarang ini telah melakukan kezaliman, penindasan, genosida terhadap kaum yang lemah. Mereka justru menerapkan standar ganda. Ya. Umat Islam sebagai musuhnya diinjak, lalu kemudian sekutu-sekutunya dari barat, ya dari kalangan negara-negara yang sekutu dengan mereka seperti Israel itu diangkat, dibantu, ya disupport. Lalu kemudian negara-negara Arab ditindas, ya khususnya Palestina. Nah, itulah hak asasi, itulah demokrasi yang mereka kampanyekan itu. Jadi ya Islam yang sejati memperjuangkan namanya persamaan itu. Misalnya Nabi SAW ketika sudah eksis kekuasaannya di Madinah, beliau menyusun yang namanya Piagam Madinah. Dan di Piagam Madinah itu benar-benar memberikan perlakuan yang sama terhadap semua penduduk dari berbagai suku yang belum masuk Islam pada saat itu. Di Madinah banyak. Ya, beliau malah mengatakan di situ bahwa tradisi-tradisi yang berjalan di kalangan para suku-suku itu boleh mereka tetap pertahankan. Ya, begitu juga Yahudi boleh tetap hidup damai, aman, menjalankan ajaran agamanya tanpa diganggu selama mereka tidak mengganggu kaum muslimin. Itu luar biasa. Ya, Piagam Madinah itu. Ya. Dan itulah konstitusi pertama yang benar-benar jamaah mengangkat derajat umat manusia dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan, kekaisaran-kekaisaran pada masa silam sebelum Islam datang. Sampai ada seorang raja yang saking kejamnya tercatat membunuh lebih dari 40 juta jiwa. 40 juta. Masya Allah. Ya. Perang Gaza saja selama 15 bulan ini itu hanya 46.000. Ini 40 juta, Pak. Masya Allah. Ya. Kejam. Dalam Islam, satu jiwa itu sangat berharga sekali. Ya. Meskipun mereka dalam keadaan non-muslim. Ya. Selama mereka tergolong ahlu zimmah, ya, atau orang yang dalam perlindungan. Itulah sebabnya kenapa para tawanan-tawanan Israel di Gaza itu diperlakukan luar biasa. Itu karena ajaran Islam, Pak. Itu bukan bukan pencitraan itu. Memang itu ajaran Islam. Walaqad karramna bani Adam. Ya, harus dimuliakan. Sampai-sampai mereka itu ditanya, ya, makanan-makanan yang cocok untuk dia, yang tidak mengganggu kesehatannya. Ditanya kebutuhan obat-obatnya, itu luar biasa, Pak. Makanya ketika keluar dari terowongan itu kan wajahnya berseri-seri, tersenyum, seger. Kenapa? Telah dimuliakan. Nah, berbeda dengan perlakuan
tahanan Israel, ya, dari kalangan warga Palestina. Nah, inilah jamaah rahimakumullah, ya, persamaan dalam Islam, termasuk antara laki-laki dan perempuan. Allah SWT berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa saja yang melakukan amal soleh, laki-laki maupun perempuan, selama dia beriman, maka sungguh akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, ya, hayatan thayyibah, ya. Termasuk dalam bekerja, dalam karir, Islam juga membolehkan bagi wanita, ya, selama bisa memenuhi batasan-batasan, ya, yang ditentukan dalam ajaran Islam. Misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menugaskan seorang wanita untuk menjadi pengelola pasar di Madinah. Bayangkan, jadi kepala pasar jaya, pasar lagi yang berinteraksi dengan berbagai macam manusia, itu direkturnya itu adalah wanita, ya. Yang dilarang itu atau paling tidak diperdebatkan adalah kalau dia menjadi pemimpin tertinggi, ya. Tapi kalau dia adalah bawahan yang masih punya atasan, maka itu dibolehkan, ya. Termasuk dalam hak politik. Misalnya di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 12, Allah berfirman, "Wahai Nabi, apabila datang kepadamu wanita-wanita yang beriman untuk berbaiat kepadamu, ya, tidak menyekutukan Allah dan seterusnya, maka terimalah baiatnya." Nah, ini dimaknai sebagai hak politik, gitu, ya. Tapi jamaah rahimakumullah, Allah juga menegaskan, "Walaysa dzakaru kal untha." Meskipun Allah samakan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kualitas ketakwaannya dan diberikan peluang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalnya di bulan Ramadan 10 akhir, Nabi SAW itu selalu mengajak istri-istrinya untuk beriktikaf, beri kesempatan juga, ya. Dan juga tidak boleh melarang wanita ke masjid selama kondisi aman. Tapi kalau kondisi tidak aman, itu uzur. Nah, ada beberapa pengecualian, misalnya jamaah rahimakumullah, misalnya dalam hal pernikahan, ya, wanita itu membutuhkan wali, ya, wali, itu bedanya. Yang kedua, hak talak itu, otoritas talak itu ada di tangan laki-laki, ya. Salah satu hikmahnya kata ulama, pertama karena laki-laki itu dia lebih rasional, ya. Jadi kalau ingin mengambil satu keputusan itu pasti dipikirkan matang-matang. Tapi kalau wanita itu didominasi oleh perasaan, itu bisa, kalau dia diberi hak talak, itu bisa tiap hari talak, Pak. Ya, istilahnya ulama, wallahu ta'ala alam, ya, kita tidak tahu, ibu-ibu yang tahu itu. Nah, itulah sebabnya Nabi pernah bercanda ke kaum wanita bahwa kalian para wanita itu adalah naqisul aqli wad din, kurang agama dan akalnya. Tersinggung tuh, ya kan, ibu-ibu waktu itu. Lalu Nabi menjelaskan, yang namanya naqisud din itu bahwa kalian punya waktu di mana tidak bisa menunaikan ibadah sholat, ibadah puasa ketika sedang datang bulan dan matahari, ya, sedang halangan. Yang kedua kata Nabi, naqisul aqli, ya, kurang akalnya, itu karena kalian itu didominasi oleh perasaan, ya. Beda dengan laki-laki, biasa pikirannya, logikanya yang dominan, dibandingkan dengan wanita. Ini candaan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu memang tabiat, ya. Itulah sebabnya jamaah rahimakumullah, Allah katakan walaysa dzakaru kal untha, ya, tetap ada perbedaannya bahkan dalam banyak hal, tetapi dalam hal kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sama. Hanya perannya memang harus disesuaikan dengan tabiatnya masing-masing.